Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Maku semuanya? Wah, Semoga dalam keadaan yang selalu sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, terus patuhi protokol kesehatan juga. Karena ini memang di tengah pandemi gitu ya. Dan akhirnya membuat podcast kita pun juga hari ini spesial. Kenapa? Kalau biasanya kita harus langsung ketemu dengan narasumbernya, ngobrol langsung seperti itu. Tapi kali ini sedikit berbeda ya, karena memang ini adalah PPKM, jadi kita harus patuhi, tapi tidak menyurutkan podcast kami gitu ya untuk ngobrol dengan narasumber kita kali ini. Oke, memperingati Hari Koperasi. Kali ini Citra akan ngobrol begitu ya dengan narasumber kita, yaitu adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Bisri MSIPU. Beliau ini adalah guru besar Universitas Brawijaya. Kalau saya baca di kurikulum vitae-nya memang beberapa jabatan yang pernah dijalankan begitu ya, adalah menjadi dosen tetap jurusan Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, kemudian ketua jurusan Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya pula, kemudian ketua Pusat Jaminan Mutu PJM Universitas Brawijaya 2012 sampai 2013, Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dari 2013 sampai 2014, kemudian Rektor Universitas Brawijaya dari 2014 sampai 2018, dan sekarang menjadi pembina Pondok Pesantren Bahrul Mahfiro Malang dari tahun 2018 sampai sekarang. Nah, langsung aja kita sapa nih Sobat Makwe ya. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Profesor hari ini? Baik-baik, Mbak, sehat. Ini kondisi Masih seperti ini harus dijaga ya. bener Prof, ini karena memang Jaga dulu. pandemi ya, jadi memang harus Ya, selalu jaga kesehatan. Nah mungkin sebelumnya nih, kalau kita ngomongin pondok pesantren Bahrul Mahfiro, ini memang saya lihat pondok ini sangat luar biasa gitu ya, karena saya pernah baca begitu juga bahwasannya untuk masalah apa ya istilahnya kebutuhan pondok ini sudah ditopang dengan hasil bisnis dari santri-santri yang ada di sana. Tapi ada juga yang namanya BNT Bahrul Mahfiro. Jadi ini adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak di bawah naungan Yayasan Bahrul Mahfiro Cinta Indonesia yang ada di Jalan Telogoma Square Kafling 3. Nah, mungkin sebelum ke sana nih Prof, ini kan juga memperingati Hari Koperasi begitu. Sebenarnya saya pengen tanya, di Bahrul Mahfiro sendiri ada yang namanya koperasi syariah. Mungkin bisa dijelaskan begitu Prof. Sebenarnya apa sih perbedaan koperasi yang mungkin konvensional begitu ya dengan koperasi syariah ini? ya. Sebelumnya, Mbak, saya ucapkan dulu ya Hari Koperasi Nasional yang ke-74. Ya. Kemudian koperasi ini bisa menjadikan wahana tempat untuk anggota bisa lebih sejahtera, bisa lebih mumpuni ekonominya sehingga bisa untuk berkehidupan yang layak di negara yang kita cintai, negara Indonesia ini. Mengenai koperasi di pondok pesantren itu memang sudah ada sejak Gus Lukman almarhum itu membina pondok pesantren Bahrul Mahfiro sejak tahun 1998. Itu sudah ada namanya koperasi pondok pesantren Bahrul Mahfiro. Ya, kemudian kelihatannya mungkin nggak jalan ya Mbak ya. 98 nggak jalan. Kemudian beliau membuat BMT tadi, Baitul Mal wa Tanwil Bahrul Mahfiro. Nah, itu dikelola kelihatannya itu yang profesional. Kalau tidak salah itu mulai berjalan tahun 2010-an lah, 2010 itu mulai berjalan. Kemudian karena ini pondok pesantren saya ingin menjadi pondok koperasi yang syariah, maka 2019 saya rubah koperasi pondok pesantren Bahrul Mahfiro. Di dalamnya ada kegiatan tanda petik bisnis bersama atau kalau dulu simpan pinjam. Kalau di syariah itu tidak boleh simpan pinjam, pembiayaan. Oh. Jadi kalau syariah itu pembiayaan terus bagi hasil, ya bagi untung yang bagi rugi. Oke. Jadi tidak minjam terus diberi bunga itu enggak. Kalau itu konvensional ya, konvensional. Tetapi yang versi syariah ini adalah kita membiayai
Misalnya pedagang bakso modalnya satu hari 100.000, kita danai 100.000, Mhm, kemudian beliau nanti kita ijab kabulnya di depan. mhm, Untung bersih, ini untung bersih. mhm. Untung bersih berapa bagi hasilnya. Nah, kita tetapkan nanti. Kalau Oke. untungnya bersih, misalkan dari 100.000, dia omsetnya 500.000, dipotong pembiayaan 200, dia untung 300-nya. Kita akad apa ijab kabulnya gimana? Apa Mhm. 50-50 atau suruh 60-40 itu di depan. Oke. Nah, itu kalau untung. Jadi kalau Mhm, untung, mhm, syariah itu misalnya bagi untung, bagi rugi. mhm. Bagaimana kalau rugi? Kalau rugi itu kalau memang benar-benar itu rugi, kita cek memang nggak bohong. Mhm. Kalau bohong ya nggak bisa ya. Kalau nggak Oke. bohong, ya kita Mhm. sama-sama tanggung kerugiannya. Nah itu namanya Oh. syariah. Iya, Ya iya, bagi iya. untung, bagi rugi. Rugi. Mhm. Jangan hanya bagi untung toh. Mhm, mhm, mhm. Benar, Nanti benar. kalau rugi, gimana mereka? Ya mereka kita pinjami dulu kerugiannya, ini dihitung kembali sampai untung. Saya kira Mmm, prinsip syariah itu adalah kejujuran. ya. Mhm. Nomor satu kejujuran prinsipnya. Ya, jujur sama dua-duanya harus jujur. Mhm, Yang mhm. memberi modal, membiayai modal jujur, yang melaksanakan harus jujur. Itu Mhm. kuncinya itu syariah. Oke, oke. Ya, Jadi jadi itu yang kita mhm, lakukan. mhm. Jadi memang tidak rugi sebelah nggih, Prof, begitu ya? Nah, fair, fairness, Oke, oke. adil. Islam itu adil, Islam itu jujur, Islam Mhm, itu profesional, dan mhm. Islam itu proporsional. Ya. Ya, Mhm, itulah mhm. Islam. Oke, baik. Nah, Prof, ini kan BMT Bahrul Mafiro. Kalau kita mendengar namanya, ini adalah salah satu kegiatan yang memang dilakukan di pondok pesantren di sana. Kemudian, apakah untuk bisa menjadi anggota BMT Bahrul Mafiro ini, haruskah yang memang mungkin santri di sana, atau mungkin boleh nggak sih kayak orang luar gitu untuk saya pingin deh jadi anggotanya, misalnya begitu, kita bekerja sama. Bagaimana, Prof? Ya, jadi saya ulangi bahwa sekarang jadinya namanya Koperasi Pondok Pesantren, Mhm. bukan BMT lagi ya. Oke. Pesantren ini ada dua aktivitas, satu Mhm. BMT tadi pembiayaan, yang kedua adalah retail, dagang, Oke. usaha. Jadi ada dua koperasi ini. Mhm, mhm. Koperasi ini satu adalah dia pembiayaan, atau Mhm. kalau dulu namanya simpan pinjam, sekarang nggak Oke. boleh simpan pinjam, Mhm. harus pembiayaan. Mhm. Yang kedua adalah retail, apa namanya bisnis dagang. Oke. Ya, dagang. Mhm, Terus mhm. anggotanya itu memang kami prioritaskan tuh guru-guru yang ada di TK, SD, Mhm. SMP, SMA, Bahrul Mafiro, Mhm, mhm. kemudian madrasah sanawiyah, Mhm. ustadz-ustadznya, para pengurus, para santri, itu Mhm. prioritas. Karena tujuan kami membangun pondok pesantren, kompontren ini untuk mensejahterakan siapa yang ngurusi pondok pesantren itu, Mhm. utamanya. Mhm, mhm. Tapi apakah orang lain nggak boleh? Boleh. Oke. Orang lain boleh. Prinsipnya boleh. Mhm. Tapi kita utamakan memang yang piano. Tapi boleh. Prinsipnya Mhm. boleh. Mhm, Ya, mhm. boleh. Oke. Jadi apakah ada syarat khusus misalnya begitu Prof untuk mungkin selain ini ya, selain yang memang ada di pesantren untuk orang lain gitu, apakah ada syarat khusus atau seperti apa? Syarat khususnya karena ini koperasi syariah ya Mhm. Muslim, Oke, Islam. baik. Syaratnya cuma itu ya, Islam. Nah ini mungkin, untuk sekedar informasi ya untuk Sobat Paku semuanya. Ya. Nah kalau boleh tahu nih, Prof, selain tadi koperasi yang memang sudah dijelaskan, ada pembiayaan, ada retail seperti itu. Sebenarnya apa sih kegiatan lain gitu yang ada di Pondok Pesantren Bahrul Mahfiro itu sendiri gitu? Saya baca, sebenarnya banyak sekali ya, tapi mungkin kalau profesor yang lebih menjelaskan kita akan lebih paham begitu, Prof. Ya, jadi gini, pondok pesantren itu kan dulu dirintis oleh Gus Lukman almarhum, adik saya itu kan pondok gratis, Mhm. ya tidak bayar sama sekali. Ya. Begitu saya 2018 masuk, saya sampaikan ke pengurus, pondok ini tidak mungkin gratis, saya bilang. Kita harus realistis hidup ini. Mhm. Kalau gratis, siapa yang membiayai? Mhm. Nah, kecuali kalau kita ini anaknya, apa namanya, Raja Arab Saudi. Sultan ya, Prof. Kalau kita
punya minyak itu ya. Heeh, heeh. Nggak tahu nanti kalau saya dapat minyak mungkin saya buat gratis. Amin, amin, amin. Nggak mungkin Mhm, kita mhm. realistis hidup ini karena Islam Oke. itu adalah bukan khayalan, Islam Mhm, adalah mhm, realita. Sehingga waktu itu saya mikir, ayo kalau gitu ini kita ngikuti Rasulullah. mhm, Rasulullah itu sebelum berjuang itu ekonominya kuat. Beliau itu pedagang loh, jangan lupa. mhm, mhm, Rasulullah jangan hanya dilihat beliau itu hanya ansih sholatnya, penyebaran, tapi beliau itu pedagang. mhm. Jadi artinya apa kalau kita ngambil hikmah dari itu? Sebelum berjuang itu kuati dulu ekonominya. Kalau ekonominya kuat, kita berjuang insya Allah ikhlas. Bukan karena uang kita berjuang. Adalah karena emang berjuang. Mhm, mhm. Lillahi ta'ala. Tapi kalau ekonomi kita amburadul, pasti nanti kita ngarep-ngarep. Ya. Nah, makanya di pondok ini saya kuati dua hal. Ekonomi dan pendidikan beriringan. Mhm, Jangan hanya ekonomi saja, karena ini pondok pesantren. Jangan hanya pendidikan saja, karena orang pesantren juga butuh hidup. mhm. Kita masih hidup di dunia, belum di akhirat. Nah, di akhirat teng tuh metu kabeh. Jaduk mobil langsung teko. Iya, 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 iya. Di dunia tidak bisa kita. Makanya ini ekonomi saya kuati. Ekonomi saya kuati. Caranya gimana? Ya itu Kanjeng Nabi, dagang, Mhm, bisnis, usaha, entrepreneur. Entrepreneur, kalau pendidikan tetap jalan. Entrepreneur supaya apa? Saya ingin pendidikan di pondok pesantren Darul Maghfirah itu murah, ya. tapi berkualitas. Mhm, Ya bocoran ini murah berkualitas, nek larang berkualitas ya mesti ae. Ya toh? ya. Seperti saya waktu jadi rektor, kalau Mhm, nggak bagus rugi, uangnya triliunan. ya, Saya nggak mikir gaji pegawai, nggak iya. mikir apa, uangnya sudah tersedia. Tapi kalau pondok pesantren kan nggak bisa. Saya Mhm, mau bangun gedung sekolah mikir disik duit kok endi. Makanya perjuangan ini harus dikuati ekonomi dulu. Maka mhm, mhm, kami berbisnis supaya nanti ke depan murah tapi berkualitas ya bisnis. mhm, Mudah-mudahan nanti ke depan bisnis ini bisa berkontribusi 50% dari operasional pondok. mhm, Nanti mhm, 50% bahkan bisa lebih untuk peringkat pondok, yang 30% itu infak orang tua, mhm, 20% dari donasi. Sehingga komposisi ini ideal untuk kita berjuang. mhm. Nah, alhamdulillah akhirnya mulai terwujud pelan-pelan sekarang sudah mulai berbagai bisnis kami jalani Mhm, dengan menggunakan PT, CV maupun koperasi namanya. mhm. Oke, oke. Ya. Nah, Jadi itu landasannya adalah itu. mhm, Jadi ikut dan pendidikan harus bergerak bareng-bareng. mhm, Kalau kita mau mandiri, kalau pondok ini mau mandiri, kecuali kalau pondok ini mau minta donasi terus gantungan orang lain itu beda. mhm, Tapi prinsip saya pondok ini harus mandiri, mhm, mhm, wajib mandiri supaya bisa. Dan selain itu juga untuk pembelajaran para santri, pengurus, bahwa mereka tidak semuanya nanti lulusannya jadi kiai. ya. 10%, 5% udah bagus. Lainnya jadi apa? Jadilah pedagang wirausaha yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yang Mhm, jujur, yang amanah, yang anut tabligh dan seterusnya. mhm, Itu kami bangun fondasinya dulu itu, Mbak, di mhm. Pondok Pesantren. Mhm, mhm. Jadi memang bisa disimpulkan tidak hanya tentang pendidikan agama saja yang diberikan di Pondok Pesantren Iya, Bahrul Maghfirah nggih, Prof ya. iya, Tapi memang iya. ada kegiatan ekonomi yang dijalankan di sana. Nah, Prof, ini kan memang saya baca gitu ya, kegiatan ekonomi di sana itu ada bank syariah, kemudian asuransi syariah, reksadana, ada koperasi syariah tadi, obligasi dan lain sebagainya. Kemudian ada satu hal yang menarik bagi saya adalah tentang industri pariwisata halal. Nah, boleh nggak sih Prof dijelaskan ini apa sih industri pariwisata halal ini yang ada di Bahrul Maghfirah? Jadi begini, kami sekarang kan di Darul Maghfirah punya Halal Center Cinta Indonesia. Oke. Jadi Halal Center Cinta Indonesia, kebetulan saya menemukan sistem ekosistem halal. Mhm, Saya punya haki, mhm, hak atas sudah keluar haki saya. mhm, Saya membuat sistem namanya sistem penjaminan mutu halal internal. mhm, mhm, Sistem penjaminan mutu yang sekarang lagi kami kerjasama dengan MUI Pusat. mhm. Ini rencana mau kerjasama dengan PBNU untuk membangun ekosistem dan budaya halal. Selain sertifikasi halal, termasuk pariwisata halal. Oke. Bagaimana sih pariwisata halal ini? Nah, sekarang kami sudah kerjasama dengan Disporapar Kota Malang Mhm. untuk membangun kawasan wisata kuliner halal. Kuliner halal. Nah, mhm. Nah, bagaimana caranya? Artinya kuliner halal itu sebetulnya kalau mau fair di Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu jelas. Yang non halal harus ngomong ini non halal. Mhm. Saya jualan
gorengan babi yang ngomong, saya jualan halal, itu fair. Tidak boleh yang haram diomongkan halal. Oke. Itu harus fair. Makanya nanti kawasan wisata halal ini, tapi dimulai dulu, kawasan wisata halal dimulai dulu dari yang halal dulu. Jadi kalau masyarakat sudah teredukasi bahwa ini haram, ini halal, itu jelas, nanti bisa campur nggak apa, asalkan dipisah tempatnya. Oke. Jadi wisata halal itu wisata yang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya gini, yang sekarang lagi kita kerjakan dengan Disperindak, dengan Pak Selendra, itu kawasan itu yang di stasiun Sriwijaya, kawasan kuliner Sriwijaya ya, yang depan stasiun, Ocean Garden belakangnya. Oh ya, yang food court itu ya, Nah, food yang court kayak itu, Pujasera itu ya, Prof ya? nah, kita lagi kerjakan untuk halalnya. Kita audit semua. Kita lihat Oke. bahannya dengan sistem penjaminan mutu halal internal. Apa itu? Wah, itu kalau saya diskusi itu panjang. 1 jam menjelaskan tentang ekosistem halal itu. Oke, Tapi oke. ringkasnya itu nanti mereka kita buat supaya self declare bahwa produk itu halal, jujur. Nanti ada semacam piagam atau figura nanti dari saya, karena haknya dari saya. Oke. Mereka nanti misalnya jualan bakmi goreng. Nanti kita periksa bakminya itu banyak apa saja, halal nggak semua bahan. Kalau ragu-ragu, ya jangan dipakai. Yep. Harus ada tulisannya halal atau non halal supaya fair. Dari bahan itu bagaimana prosesnya? Oh, prosesnya sudah halal semua, maka dia menyatakan mendeklar bahwa semua produk yang saya jual ini ada halal, ditaruh, ditempel di depan warungnya, ini dari saya ini halal. Udah orang masuk lihat halal sudah masuk. Situ. Lihat lagi sebelahnya stand 2, stand 3 halal semua. Berarti semua pasar, semua wisata inilah wisata halal semua. Kalau kita wisata kuliner ini jadi halal. Nah, itulah yang kita kembangkan. Saya tidak berdiri di Malang, saya pinginnya seluruh Indonesia nanti. SDMH itu sebagai pegangan untuk menjadikan Indonesia itu ekosistem dan budaya halal itu tumbuh di seluruh stakeholder di seluruh Indonesia. Dan disambut baik oleh MUI, kami nanti akan ada 500 kota yang kami akan bantu untuk membangun ekosistem halal di Indonesia. Dan ternyata memang tidak hanya sekedar mengurusin sekitar pondok ya, tapi ini Bahrul Mahfirah benar-benar menghepakkan sayapnya sampai banyak hal yang harus diurusi, begitu nggih Prof nggih? Ya, Oke. ya. Biar ini tempat mencari ilmu, Ya. ya agama, ya ada sedikit dagangnya, wis baik niru Kanjeng Nabi lah. Nah, benar, karena memang hidup harus realistis ya, Prof ya. Realistis, hidup ini Benar, jangan benar. angen-angen. Saya khawatir nanti santrinya angen-angen tok duitnya toko dewi. Nah, ini baik-baik. Nah, kembali lagi kita ke koperasi nih, ya Prof ya, tentang koperasi syariah itu sendiri. Sejauh ini, selama koperasi syariah yang sudah berdiri di Bahrul Mahfirah, ada nggak sih kayak kendala seperti itu atau hambatan begitu, Prof? Kalau tadi dijelaskan bahwa di sini itu adalah sistem pembiayaan begitu ya, bukan simpan pinjam yang mungkin seperti dulu dikatakan begitu. Nah, dengan fenomena yang terjadi sekarang seperti kayak pinjaman online yang kadang akhirnya memberatkan begitu ya. Ada nggak kendala atau hambatan yang ada di sana begitu? Kendala yang pertama pasti modal ya Mbak ya. Karena nanti pondok pesantren itu kan ya namanya pondok pesantren hidupnya pas-pasan. Belum berlebihan kayak lainnya ya. Mungkin suatu saat mestinya orang Islam itu harus jadi kata terdepan di bidang ekonomi. Sayangnya kita ini lagi ogah-ogahan ngurus ekonomi. Hanya kan masih ngurusi ngajinya doang. Jadi ekonominya tidak kayak dibuat ngaji juga. Kita harus ngaji ekonomi juga. Sehingga kendala pertama pemodalan. Yang kedua adalah SDM memang. SDM kita belum maksimal dalam arti mestinya harus banyak inovasi. Ya. Tantangan kita kan sekarang zaman now, milenial. Maka semua harus pakai digital. Ini kami lagi merangkak. Lah ini kan salah satu produk kami adalah multimedia kreatif ini. Nanti akan bermitra. Jadi kita punya laboratorium multimedia kreatif, punya mini studio. Jadi kami sering webinar dengan studio mini di Pondok Pesantren Bahrul Mahfirah. Kami sangat sering sekali tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang apapun. Kemarin bahkan Mas Ivan Seng itu sempat webinar juga di pondok di studio mini. Nah, jadi artinya SDM.
nanti kita harus banyak inovasi. Makanya ini saya mulai inovasi, yaitu Kompontren ini mulai kolaborasi dengan laboratorium multimedia yang dipunyai oleh pondok pesantren. Sehingga jualnya nanti pakai sistem online, kalau yang retail. Ya, kalau nanti pembiayaan ya bisa online, memang belum kita bangun khusus yang pembiayaannya, kita bangun sekarang ada retailnya, dagangnya. Karena dagang ini nanti harapan kami bisa menghasilkan anggaran yang kita sistemnya syariah juga, retail. Ya, pembagian hasilnya adalah keuntungannya untuk koperasi, untuk yayasan pondok, dan untuk pengelola. Jadi kami di pondok ini profesional dan proporsional. Misalkan ya contoh, koperasi ini sekarang lagi nangani kerjasama dengan kantor pos Indonesia. Ini sudah ada kantor posnya, baru 2 mingguan lah. Alhamdulillah rame sekarang kantor posnya itu di bawah koperasi. Di bawah koperasi. Jadi koperasi kerjasama karena kan nggak bisa kalau nggak ada lembaga keuangan. Ya, yayasan nggak bisa, harus pakai lembaga keuangan. Nanti koperasi ini kerjasama dengan kantor pos. Nanti hasilnya itu dibagi, bersihnya itu untuk pengelola. Kantor pos, teman-teman pengurus yang ngelola dapat bagi hasil, nanti koperasi dapat bagi hasil, yayasan dapat bagi hasil. Jadi, bagi hasil semua, sehingga anak-anak semangat sekarang. Kalau dia semakin besar hasilnya, ya semakin besar. Jadi dia betul-betul tanggung jawab, saya bantu itu sistemnya sekarang, karena syariah saya bilang ini mudharabah, ini Islam, kita coba aplikasikan Islam walaupun kecil-kecilan, dan alhamdulillah semangat. Contohnya anggrek itu sekarang sudah menghasilkan lumayan besar, omsetnya besar, hasilnya lumayan. Pengelola dapat 40%, pondok dapat 40%, 20% di-saving ke koperasi supaya koperasi punya modal. Keju mozzarella sama. Kita kan punya produk keju mozzarella. Sekarang sudah keju mozzarella itu sudah BPOM-nya keluar, halalnya sudah keluar. Kami menggunakan PT, tidak menggunakan koperasi. Kenapa? Karena ini harus profesional keluar. Kalau koperasi kan milik anggota. Ini harus milik pondok. Nah, ini sekarang keluar. Nah, koperasi bisa sebagai reseller. Koperasi itu. Reseller. Nanti hasilnya pengelola koperasi dapat bagian sama koperasi sama pondok lagi. Ujung-ujungnya semua untuk pondok. Walaupun proporsi keju misalkan, pengelola 40% keuntungannya, pondok 40%, 20% saving ke koperasi. Semua begitu sistem di pondok. Saya buat mudharabah semua, syar'i semua, syariah. Ya, jadi inovasi Mbak, sehingga kami juga punya digital marketing sekarang. Wow. Digital marketing. Jadi kalau mau training bisa, kita trainer untuk digital marketing. Boleh Prof, ini boleh ya, karena ini juga salah satu ilmu juga. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih Prof, sejauh mana santri dilibatkan di sana Prof? Nah, jadi saya kemasnya begini, unit usaha di pondok itu saya kemas menjadi laboratorium. Tidak semata-mata jadi unit usaha. Misalkan laboratorium pengelolaan keju mozzarella, laboratorium budidaya lele dan ikan tawar, laboratorium budidaya anggrek, laboratorium budidaya jamur. Jadi semua itu jadi lab-lab semua. Jadi lab. Nanti mata pelajarannya sudah saya desain. Misalnya SMA mata pelajaran kimia. Saya sudah bilang, ayo kita buat modul mata kuliah kimia. Modulnya nanti ke depan ini harus animasi. Sehingga kalau pembelajaran itu sudah pakai digital. Walaupun itu pesantren, ojo kalah-kalah harus sekolah umum. Islam harus ke depan mestinya. Islam ojo jadi ndek buri, keliru saya bilang gitu. Islam itu harus ke depan semuanya. Masa main mimpin tahlil toh. Harus mimpin tahlil iso, tapi harus pinter. Iya benar. Ke depan itulah orang Islam. Nah, akhirnya nanti kalau itu jadi misalnya mata pelajaran kimia. Saya bilang buat modul, terus mata pelajaran kimia itu untuk apa sih? Apa mau keluar-keluar tuh arek supaya tahu knowledge. Kalau bisa jangan hanya knowledge pengetahuan, ini diamalkan, ilmu harus diamalkan, jangan jadi ilmu. Maka di mata pelajaran kimia, setelah dia diberi pelajaran tentang dasar-dasar kimia, dia praktek ke lab yang ada, ke keju, dia melihat keju, dia nanti melihat misalkan bagaimana pupuk itu diberikan ke jamur, dia kan pakai kimia juga sebagian. Jadi sudah akhirnya terlink antara mata pelajaran dengan laboratorium kita punya. Jadi mata pelajaran itu harus terlinkkan dengan lab-lab yang kita punya. Tidak hanya sekedar mata kuliah itu berdiri sendiri. Biologi misalkan.
pelajaran biologi itu terlink dengan lab kita, misalkan lab jamur. Nah, Oke. jamur itu kan ada biologinya juga. Terus kambing, kita punya kambing juga kita ini. Jadi itulah tempat pembelajaran antara teori dan prakteknya. Jadi demikian Mbak Aminya. Oke, oke. Nah, kalau melihat produk-produk yang dihasilkan dari Pondok Pesantren Bahrul Mafiro, berarti ini sudah termasuk ikut program pemerintah mengenai pesantren one product berarti, nggih, Prof? Ya, sudah. Malah Bahrul Mafiro itu selalu jadi, mohon maaf, unggulan. Wow, luar Boleh-boleh anak biasa. opop kita yang dipanggil. Iya, 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 Anak iya. opop kita jadi kita punya namanya Sultan Kopi. Kita sekarang membuat sekolah kopi, Mbak, di Oke, pondok itu. wow, luar Kebetulan kita biasa punya ya. BLK, Aha, Balai aha. Latihan. Kita barusan dapat gedung BLK. Kecil tapi bagus, lengkap. Nanti kami akan buat sekolah kopi di sana. Yep. Kami punya Sultan Kopi namanya. Nah, Wow. kopinya biar naik derajat. Kapan-kapan biar ini jadi boleh sultan. lah saya mencoba ya, Prof ya. Kita boleh lah main Iya. ke sana ya. Mungkin setelah pandemi begini. Oke, baik, baik, baik. Jadi ibarat makanan nih ya, Sobat Mako, ya mungkin Bahrul Mafiro ini seperti nasi campur. Karena campur-campur semua ada di situ begitu ya. Oke, baik, mungkin yang terakhir nih Prof, karena memang waktunya yang tidak menginginkan gitu ya, mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Mungkin ada statement stereotip masyarakat mengenai syariah tetap aja ada riba atau bagaimana gitu, atau mungkin ada himbauan untuk Sobat Mako semua atau masyarakat, monggo Prof. Kalau bisa saya sampaikan bahwa hari ini kita adalah ulang tahun koperasi. Ya, apalagi Pak Pres sudah mengatakan syariah, syariah, dan syariah. Ekonomi syariah, bahkan ada masyarakat ekonomi syariah. Saya kok rasanya kita kuatilah koperasi yang ada di Indonesia, khususnya di Malang yang berbasis syariah. Ya, itu karena syariah itu sebenarnya sama-sama diorangkan. Ya, nasabah diorangkan, pengelola diorangkan. Sama-sama bertanggung jawab. Kalau rugi digendong bareng, kalau itu untung dibagi bareng, asalkan jujur. Jadi kuncinya syariah itu adalah jujur. Kalau kejujuran itu kita tanamkan di masing-masing anggota, kita semua, bisnis itu enak. Selain itu kan dapat barokah. Kan yang ngasih rezeki Allah. Ya. Sehingga saran saya, koperasi ini harus segera digerakkan, selain untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, anggota, rakyat kecil berbasis syariah supaya dapat barokah, untuk memerangi simpan pinjam yang ilegal yang memang menyebabkan masyarakat ini tanda petik tercekik. Itu yang harus kita anukan. Kita galakkan koperasi di Malang Raya ini, terutama di Kota Malang, umumnya di Indonesia. Kalau bisa berjalan semua, saya yakin kok, mesti Allah akan bikin barokah rezeki yang bisa menumbuhkan ekonomi yang lebih hebat dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk Profesor Muhammad Bisri. Sehat selalu, Prof. Dan semoga semua kegiatan yang dilakukan di Pondok Pesantren Bahrul Mafiro juga bisa terlaksana, bisa berkembang dengan pesat dan juga sukses. Tentunya juga bisa menjadi contoh untuk pondok pesantren yang lainnya, begitu ya. Karena memang seperti pesan dari Profesor juga, bahwasanya memang kita harus realistis bahwa hidup ini kita juga butuh agama, tapi kita juga butuh duniawi juga. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Prof, sukses selalu. Dan terima kasih, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Mako, demikianlah obrolan Citra bersama Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Bisri di Hari Koperasi ini, dan semoga juga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita obrolkan untuk hari ini. Saya Vivin Citra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Ketua Koperasi Pondok Pesantren Bahrul Mafiro mengucapkan selamat Hari Koperasi Nasional yang ke-74. Semoga Koperasi Nasional semakin memberikan manfaat kepada bangsa dan negara, semakin mensejahterakan masyarakat dan juga umat sesuai dengan prinsip dasar koperasi, yaitu gerakan ekonomi rakyat berdasarkan
asas kekeluargaan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Koperasi Nasional yang ke-74. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.